Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang kembali ke channel saya. Hari ini saya kembali menjumpai kalian untuk memberikan satu tutorial. Judulnya, apakah reset PC bisa perbaiki blue screen error? Kawan-kawan, ini adalah video pertanyaan sekaligus juga requestan ya dari salah seorang subscriber saya. Kamu pernah mengalami blue screen error ataupun blue screen of death? Apakah kamu reset komputer kamu atau PC kamu untuk memperbaiki blue screen error tersebut? Atau kamu lebih suka install ulang? Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apakah reset PC atau reset this PC dapat memperbaiki blue screen error? Mau tahu jawabannya? Let's get started. Kawan-kawan, kalau kamu baru melihat video saya, baru menyaksikan channel saya, bantu saya dengan cara subscribe. Dan kalau kamu sudah subscribe, jangan lupa kamu tekan icon bell-nya agar kamu tidak ketinggalan dengan notifikasi ketika saya mengeluarkan video yang terbaru. Kawan-kawan sekalian, saya akan perlihatkan ya orang yang menanyakan mengenai reset itu bisa memperbaiki blue screen of death atau blue screen error atau tidak. Oke, ini dia. Ini 1 jam yang lalu, 8 penyebab dan solusi blue screen. Ini dari Hasbi Sky ya, dia bilang, punten nanya kalau BSOD blue screen of death terus reset Windows. Apakah BSOD-nya masih ada atau tidak? Tadi saya habis reset Windows karena BSOD atau blue screen of death. Sejujurnya kalau kamu bisa lihat ya, saya sudah menjawabnya ini teman-teman. Dan jawaban saya ini ingin saya share kepada kalian semuanya yang pernah ataupun yang belum mengalami yang namanya blue screen of death. Kawan-kawan, hal yang perlu kamu ketahui adalah bahwa blue screen of death itu disebut juga dengan stop code atau stop error. Ini adalah penyakit turun-temurun. Selalu saya bilang bahwa ini adalah penyakit turun-temurun teman-teman daripada Windows operating system. Ini sudah dimulai sejak dari Windows NT ya. Dan yang satu hal harus kamu ketahui teman-teman, selama kamu pakai Windows OS atau operating system, ada kemungkinan kamu pernah, kalaupun kamu tidak pernah, mungkin suatu saat nanti kamu akan mengalaminya yang namanya blue screen of death. Jadi sooner or later lah. Tapi mudah-mudahan kamu tidak pernah mengalaminya teman-teman. Kalau kamu nonton video ini baik-baik. Apalagi kalau kamu nontonnya sampai habis teman-teman. Ada 2 cara pintas yang bisa kamu lakukan untuk mengatasi yang namanya blue screen of death ini. Yang pertama tentu saja salah satunya adalah reset this PC. Ya, caranya gimana? Kamu buka saja Windows Logo plus I teman-teman. Kemudian karena saya menggunakan Windows 11 teman-teman ya, kamu masuk sistem. Setelah itu kamu masuk yang namanya ini recovery. Ini ya recovery. Nah, di recovery ini ada 3 pilihan sebetulnya teman-teman ya. Pertama reset this PC, yang kedua go back, yang ketiga ini start now. Nah, ini dia reset this PC teman-teman atau reset PC ya. Ini dia reset this PC. Yang kedua solusinya biasanya orang-orang teman-teman ya, dia melakukan reinstall atau install ulang atau bahasa Inggrisnya disebut dengan clean install. Satu hal juga yang harus kamu perhatikan dan ketahui teman-teman bahwa kedua cara tersebut memang paling sering dilakukan. Tapi hasil daripada kedua cara tersebut itu tidak sama teman-teman. Kalau kamu melakukan reset this PC untuk memperbaiki masalah blue screen of death ini, itu bisa saja. Tetapi kamu harus ingat teman-teman, reset this PC itu hanya mencegah kesalahan yang sama agar tidak terulang lagi. Tetapi dia tidak memperbaiki secara keseluruhan. Nah, sebaliknya teman-teman, kalau kamu install ulang, saya ulang lagi ya, kalau kamu install ulang, itu biasanya bisa memperbaiki blue screen of death. Kenapa bisa beda? Sebab kalau kamu lakukan install ulang teman-teman, kamu menghapus semuanya dan hanya kamu menginstal ulang Windows-nya saja tanpa ada software ataupun perangkat lunak pihak ketiga. Sebab yang namanya blue screen of death itu bukan terletak pada Windows kamunya, melainkan biasanya blue screen of death itu karena kamu tambahkan atau kamu install hardware ya di Windows kamu. Hardware itu bisa berupa tentu saja RAM, hard disk, printer, Bluetooth, ya WiFi dan lain sebagainya teman-teman. Jadi itu hardware tadi yang saya sebutkan itulah yang bisa menyebabkan yang namanya blue screen of death. Sekarang kamu nanya, apakah software bisa mengakibatkan juga blue screen of death? Bisa.
tetapi itu jarang terjadi teman-teman. 95 sampai dengan 99% yang namanya blue screen of death itu disebabkan oleh hardware maupun driver yang kamu install di Windows 10 kamu, di Windows 11 kamu. Jadi itu, jangan lupa teman-teman ya. Ada hal juga yang kamu harus ketahui teman-teman. Sebetulnya blue screen of death itu adalah suatu tindakan perlindungan yang dilakukan oleh Windows kamu, baik Windows 10 maupun Windows 11, untuk menghindari kerusakan yang lebih serius lagi, yang lebih parah lagi pada komputer kamu karena masalah perangkat keras ataupun driver. Jadi sebetulnya blue screen of death itu menolong kita agar komputer kita tidak menjadi lebih parah lagi. Tapi terkadang teman-teman ya, sudah tahu kamu dapatkan blue screen of death tapi kamu biarkan saja, dan inilah yang menjadi masalah besar teman-teman. Yang saya sangat sarankan buat kalian untuk lakukan itu sebetulnya bukan reset disk PC dan juga bukan install ulang. Kenapa? Karena kalau kamu reset disk PC itu butuh waktu. Apalagi kalau mau install ulang ya, belum lagi kamu harus install segala aplikasi, segala driver dan segala macamnya. Yang paling benar teman-teman, ketika kamu mengalami blue screen of death, kamu cari tahu apa penyebabnya. Jadi kamu langsung cari tahu. Nah, misalnya saja teman-teman ya, kamu tidak tahu apa jenis daripada blue screen kamu, saya ada videonya teman-teman. Pada video ini saya akan berikan caranya. Jadi kamu masuk kepada ini teman-teman, namanya event viewer ya. Kamu masuk event viewer di sini. Setelah itu kamu masuk kepada ini, saya kasih besar dulu ya. Nah, di sini kamu masuk kepada Windows Log, lalu kamu masuk kepada ini sistem. Nah, di sini kamu cari ya, di sini kamu cari. Nah, untuk lebih lengkapnya nanti saya akan berikan dia punya thumbnail ya, supaya kamu bisa juga cari tahu atau jenis blue screen yang pernah kamu alami. Kamu silakan nonton ya di video ini agar kamu bisa cari tahu apa yang menyebabkan terjadinya blue screen of death ataupun blue screen error di PC ataupun komputer kamu. Nah, sekarang teman-teman, kesimpulannya dan apa yang saya akan berikan nanti jalan keluarnya. Kesimpulan pertama teman-teman, reset disk PC itu tidak serta-merta memperbaiki yang namanya blue screen of death ya, tetapi dia mencoba untuk mengatasi agar tidak terulang kembali. Kalau kamu ingin mengatasi atau memperbaiki yang namanya blue screen of death, kita maju kepada yang kedua, yakni kamu install ulang. Install ulang itu bisa memperbaiki. Karena ketika kamu install ulang teman-teman, itu hanya Windows-nya saja yang kamu install. Yang paling terbaik di antara 1 dan 2 tadi, reset dan install ulang, itu adalah kamu cari tahu ya apa yang menyebabkan blue screen of death tersebut. Apakah kamu baru saja menginstall driver atau kamu baru saja menginstall hardware ya? Mungkin ya RAM yang baru kah, atau kamu baru install yang namanya printer baru kah, Bluetooth baru dan lain sebagainya. Nah, sekarang teman-teman, untuk mencegahnya saya akan berikan 6 cara. Yang pertama teman-teman, update driver kamu. Nah, kebetulan saya menggunakan laptop saya ini teman-teman. Saya suka sekali laptop ini. Ya, ini adalah Asus teman-teman. Di sini di Asus ini ada namanya MyAsus. Ya, saya buka ini teman-teman. Ya, selamat datang di MyAsus. Baru saja saya mau bilang teman-teman, langsung kamu lihat sini ya, pembaruan terkini. Saya mengerti. Nah, dia langsung update teman-teman. Itu kebagusannya MyAsus. Jadi itu yang pertama ya, kamu harus update driver kamu. Yang kedua teman-teman, cobalah kamu cek kamu punya yang namanya hardware kamu, mulai dari hard disk kamu, SSD kamu, RAM kamu. Jadi jangan sampai, karena ingat saya sudah bilang tadi 95% sampai 98% yang mengakibatkan blue screen of death itu adalah hardware dan driver. Dan hard disk, SSD ya itu termasuk daripada hardware. Yang ketiga teman-teman, cobalah kamu jalankan cek disk. Ya, saya ada videonya. Paling tidak saya akan beritahukan dulu caranya ya teman-teman ya. Jadi untuk mencek disk itu, kamu buka saja CMD dan lupa run as administrator. Nah, di sini teman-teman, kamu harus cek hard disk kamu ya. Saya tidak akan lakukan ini. Oke lah, saya akan lakukan aja lah ya. Kamu tuliskan di sini CHK DSK, lalu spasi, lalu kamu C ya, lalu G.2, kemudian F. Nah, F di sini teman-teman artinya fix, memperbaiki. Tapi kalau mau lebih lagi, kamu tuliskan di sini R ya. R di sini artinya dia restore, memperbaiki dan juga memulihkan. Itu jangan lupa ya. Jadi jangan lupa yang ketiga, jalankan CHK DSK atau cek disk.
Yang keempat teman-teman, cobalah ya kamu secara regular 1 sampai dengan 2 kali dalam 1 bulan jalankan SFC scan teman-teman ya. Kita masuk kembali, saya tidak akan jalankan teman-teman karena baru saja ya 2 hari yang lalu saya jalankan di desktop saya, di laptop saya ini, CMD sama juga RAN Administrator teman-teman. Nah, di sini kamu tuliskan SFC spasi garis miring scan. Now ada 2 N-nya. Sekali lagi saya tidak akan jalankan teman-teman karena baru 2 hari yang lalu saya jalankan ini. Keseringan juga nggak bagus. Biasanya saya jalankan itu setelah 1 minggu. Saya lakukan ini teman-teman 3 sampai 4 kali dalam 1 bulan. Apalagi kalau saya memberikan tutorial ya. Tapi kalau untuk 2 hari 3 hari saya tidak akan lakukan. Saya akan berikan nanti thumbnailnya cara menjalankan SFC scan ini teman-teman ya. Jadi jalankanlah SFC scan. Kemudian yang keempat teman-teman ya. Nah yang kelima ini teman-teman, selain daripada kamu jalankan SFC scan, cobalah kamu jalankan juga 1 sampai 2 kali dalam 1 bulan di ISM scan teman-teman. Ya, Deployment, Image, Servicing, and Management. Ini memperbaiki citra ataupun gambar daripada Windows kamu. Caranya gimana? Sama saja teman-teman, kita masuk CMD, Run as Administrator juga. Nah, di sini ya saya akan berikan nanti dia punya thumbnail juga teman-teman ya. Kamu tuliskan di sini ya, di ISM spasi garis miring online spasi garis miring clean up garis datar image spasi garis miring restore health. Jadi kesehatan daripada gambar ataupun image kamu punya Windows itu di restore ya, dipulihkan. Nanti saya akan berikan juga dia punya thumbnail teman-teman ya. Kamu silakan nonton di sana ya. Setelah itu kamu enter, tunggulah sampai 5 sampai dengan 50 menit tergantung daripada kecepatan kamu punya spek laptop ataupun komputer. Nah, dan yang terakhir teman-teman, cobalah kamu juga sekali-kali cek kamu punya RAM ya. Jadi kamu bisa cek RAM kamu 1 sampai 2 kali dalam 1 tahun. Ya, ini melalui yang namanya Windows Memory Diagnostic Tool. Saya juga ada video teman-teman, nanti saya akan berikan dia punya thumbnail ya. Caranya gimana? Kita masuk kembali ini ke search ini. Kamu tuliskan saja Windows Memory. Nah, ini sudah ada ya. Windows Memory Diagnostic. Saya akan bukakan ini teman-teman, tapi saya tidak akan jalankan ya. Nah, di sini ada 2 options, ada 2 opsi teman-teman. Pertama, langsung kamu restart ya. Setelah itu kamu tunggu. Ini butuhnya lama teman-teman. Ya, dia mengecek betul-betul hard disk kamu, dia mengecek RAM kamu. Apakah sudah ada rusak atau belum. Nah, kalau rusak teman-teman, ini tidak bisa diperbaiki, tetapi kamu harus cepat ganti. Jangan sampai terjadi masalah yang lebih parah lagi, kamu udah nggak bisa masuk ke Windows kamu. Nah, yang kedua, check the problem next time. Kalau bisa, usahakan yang langsung pertama kamu pilih. Alright, I guess that's it. Saya kira itu aja teman-teman ya. Video kita hari ini judulnya, apakah reset PC bisa perbaiki blue screen error? Jawabannya bisa iya, bisa tidak. Tapi sebetulnya teman-teman yang paling terbaik itu adalah tentu saja kamu cari tahu langsung apa penyebab daripada blue screen of death yang kamu miliki. Kalau kamu masih ada pertanyaan seputar blue screen of death ini, kamu tanyakan saja di kolom komentar. Thank you for watching folks. Thank you for watching friends. Peace. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.